Kalau dia Tuhan, jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Kalau dia Tuhan, jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Kalau dia Tuhan, jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk, dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah dihentikan Tuhan gitu. Ya, ini ada ceramah yang kemarin Bu, yang Ibu bilang tadi itu. Coba kita buka. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa nama Yesus? Yang balas tadi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis dari sini saya mati kalau Yesus. Jadi dia juga memakai perumpamaan tentang kutuk gitu. Jadi ada yang orang memperingatkan dia, jangan sampai kamu dikutuk sama Yesus, karena Yesus pernah mengutuk pohon ara gitu kan. Nah, makanya dia mengatakan, kalau memang Yesus mau mengutuk saya, hari ini juga habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan ya. Bukan begitu juga. Untuk yang menentukan kamu mati, bukan kamu yang menentukan kapan Tuhan akan menentukan kamu mati, tapi nggak sesuai dengan keinginanmu. Makanya kenapa di situ tuh Yesus betul-betul membuat surprise ya buat dirinya ya. Dia nggak menyangka bakalan bener yang dikatakan itu, saya habis ceramah akan mati. Nah ya pada akhirnya ada saatnya Yesus benar-benar membawanya. Jadi kayak kalau Yesus Tuhan, ya. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Tuh. Bukankah Tuhan itu berhak untuk mencabut nyawa orang yang menyangkal, kan gitu kan? Nah, seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan, jangan. Seorang yang mengolok-ngolok kalau dia Tuhan kan gitu kan? Ya, dia kan yang ngolok-ngolok. Iya. Lanjut. Katanya dead, mati saya katanya gitu kan di tahun 2007. Jangan jauh-jauh. Ya. Ya, Seperti jangan jauh-jauh. Ini. Ya. Ceramah 2007. Iya. Ya. Ceramah Sepertinya ini ada orang yang menandai deh. Ya, betul. Jejak digital Habis kan. saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Ternyata terbukti mati dia. Terbukti habis ceramah dia mati. Dan terbuktilah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kan sama kan kesimpulannya. Kesimpulannya dia mati, habis ceramah dia langsung dead. Ya seperti yang dia katakan, maka tersimpulkanlah bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sudah tidak sempat dia mengakui itu, sudah tidak sempat dia bertobat. Kalau feeling saya ya, dia tidak sempat bertobat. Feeling saya. Beda dengan Agustan. Agustan selama dia masa-masa transisi dari dunia ini ke akhirat kan, dia sakit, masih sempat menghubungi pendeta, walaupun pro kontra dari para ini dia teman-temannya dia, masih sempat dia minta didoakan sama pendeta, ya kan? Saya dengar sendiri suaranya, rekaman suaranya. Saya merasa panas kata dia, merasakan panas badannya. Udahlah kalau memang daripada saya tersiksa, lebih baguslah
Tuhan ambil saja nyawa, Tuhan ambil aja nyawa saya. Itu saya dengar rekaman suaranya. Iya, dia berkata Tuhan ambil nyawa saya aja, bukan ngomong Allah gitu ya. Dia enggak ngomong Allah, Tuhan. Dia ceritakan juga mengenai kekecewaan dia dengan gereja. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Jangan lihat orangnya, manusianya, walaupun itu pendeta atau siapapun itu. Soalnya saya dapat cerita juga dari mantan istrinya Ibu mamanya Zelda. Seperti apa kejadian persisnya zaman dulu, saya tahu ceritanya. Gitu. Jadi ya itulah intinya ya. Feeling, saya punya feeling nih ya, kalau Agustan itu berbeda, ya masih ada masa transisi ini, masih dia ada satu penyesalan dan itu diakui oleh anaknya juga. Bahkan pas dia mulai sakit keras, dia berpesan sama anaknya Zeldatan, jangan tiru papa. Oh, dia menyadari ya, sadar dia itu ya bahwa itu salah ya. Jangan tiru papa itu pendendam, ya. Itu dia kasih tahu sama Zelda. Jadi Zelda, ya jangan tiru papa. Jadi dia mengambil pengajaran Kristen sebenarnya, pengajaran Tuhan, mengampunilah, jangan tiru papa pendendam. Gitu. Kan bisa jadi ya Bu ya, kayak Yahya Waloni ini mungkin karena kecewa dari gereja dan lain sebagainya, makanya dia seperti itu. Sama sampai Donditan lagi, Agustan itu dia sadar. Kayaknya tanda itu. Tanda. Beberapa kali harus tobat Tuhan. Donditan bertobat cepat. Udah kayak tanda. Dulu kita juga bilang Yahya Waloni hati-hati, bahaya. Mendingan mumpung masih bernafas saya bilang cepat bertobat. Nah, kenapa sih kita mesti was-was ya dengan orang yang dengan hujatannya, lantangnya luar biasa, perkataannya yang begitu terlalu berani begitu ya, itu mengerikan buat karena kita ini tahu Tuhan kita gitu loh Bu ya. Ya, Tuhan kita punya kuasa. Ya, nyata dan berkuasa bilang, bukan khayal-khayalan. Dan Tuhan kita itu tidak mau dipermainkan. Misalkan gini contoh ya, kalau memang betul kayak misalnya almarhum Moko Ginta. Nah, misalnya beliau ini benar-benar ya saya ngambil keputusan untuk mualaf misalkan. Dengan awal mulanya dia tidak ada motivasi dendam misalkan. Tidak ada motivasi kesal sama gereja misalkan. Mungkin karena jodoh atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia mempelajari terus, udah kadung nyaman karena di situ sudah punya nama dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya Bu ya. Dan motivasi orang kan beda-beda begitu kan. Tetapi yang dikatakan Alkitab, kenapa Tuhan itu mengatakan jangan mempermainkan Tuhan. Dan itu bahaya. Nah, orang-orang yang mempermainkan Tuhan itu maksudnya seperti ini Bu, salah satunya Donditan. Misalkan kayak dia hanya gara-gara dendam, kecewa sama gereja dan lain sebagainya, kemudian dia keluar dan sengaja masuk Islam, kemudian dia membuat hujatan-hujatan yang begitu berani, terlalu berani, dengan sengaja, dengan kesadarannya dia tahu itu salah tapi dia katakan. Nah, di situ Tuhan hukum pasti. Tuhan akan hukum. Ya, entah waktunya kapan kita nggak tahu. Ya, tetapi karena beliau sudah sempat mengatakan, kalau memang Yesus Tuhan, ini coba nih ya saya kentutin ini, nanti saya akan mati dalam waktu, katanya untuk kapan bilang apa, sebulan apa berapa Bu ya? Waktu itu ya, sumpahnya itu. Nah, tapi belum sampai sebulan kan malah gitu kan. Nah, terus pada akhirnya Yahya Waloni juga gitu ya, sepertinya dia memang dendam banget sama orang Kristen ya. Jadi pengajarannya apa yang dia keluarkan dari mulutnya itu seolah kayak semacam kebencian gitu, nggak berdasar. Kalau ini ada kalau saya sih gini Bu Fatimah, kalau Agustan, karena saya tahu ceritanya sudah dari anaknya maupun mantan istrinya, saya lihat sih memang motifnya ke sana itu dan penghujatan dia terhadap umat Kristen karena dendam, sakit hati, akar pahit lah. Tapi kalau dengan Yahya Waloni, kalau saya punya praduga, faktor U kayaknya, faktor U lebih dominan ke faktor U kali. Ini dugaan saya bukan sakit hati, faktor U lebih dominannya. Oke, baiklah. Ini lagi nih Bu, ada jejak rekamannya dia waktu masih hidup nih ceramahnya. Ada dari Muara Takus. Aduh, musiknya kayak. Nah di sini tuh, ini udah ada orang yang berkomentar, dia tuh berhati lagi sakit itu, dia lagi disakitkan. Nah kemudian jemaahnya, mati nggak, gitu kan? Oh ya, saya tahu itu, mau mati nggak? Ini diancam kan? Ya benar. Gitu kan, terus dia marah nih. Saya penggal kamu dan gitu kan. Betul ya. Itu bahasanya ya gila. Bahasanya mengerikan sekali. Ya, saya pernah lihat itu videonya. Ada dari belakang dia, mau mati ya Tat ya gitu kan? Iya. Oh kamu, ngomong apa kamu? Saya penggal kepala.
Coba ya. Coba ada pendeta bisa begitu nggak? Ada nggak pendeta bisa begitu lagi ceramah, lagi khotbah? Jadi memang, bukan karena sakit hati, bukan semata-mata karena sakit hati menurut saya. Kalau dia memang dia punya attitude yang memang seperti itu, punya juga walaupun dia pendeta memang attitude-nya begitu. Kalau dugaan saya, kalau si Agustan kan jelas-jelas ya memang ada rasa sakit hati dendam pada satu gereja tertentu, nggak usah saya sebut ya, gereja tertentu. Sampai mereka. Tapi Ibu Liswa yang tahu ya, yang dikasih tahu ya. Saya dikasih tahu sama istrinya kan. Pada dasarnya sebenarnya dia dengan istrinya atau mamanya Zelda sayang sebenarnya. Ya beda lah ya. Udah tau lah gitu ya, wanita Kristen seperti apa kan, lama juga itu kan hidup sendiri ya, belakangan baru menikah dengan yang suaminya sekarang gitu. Jadi saya punya feeling kalau mau dibandingkan antara Agustan dengan ini Yahya Waloni, Agustan itu punya waktu untuk merenung, untuk menyesali, untuk bertobat menurut saya. Walaupun orang-orang di sekelilingnya ini menghambat dia, disumpah salah segala macam, putus syahadat dan segala macam gitu ya, tapi pada dasarnya hatinya ingin balik. Terbukti waktu hari-hari terakhirnya dia, pada saat-saat terakhirnya dia sama anaknya kan berdoa, kemudian dia menangis ya. Kemudian pengajarannya terakhir ke Zelda, kan Zelda anaknya kandung ya, mesti inilah sering namanya anak ya, taulah persisnya, jangan tiru papa ya, jangan tiru papa karena papa itu orangnya pendendam. Baik, sesuai tema pada malam hari ini ya Bu ya, temanya kan kita mempertanyakan, kita bertanya serius nih ya, mau tanya sama para muslim dan juga para mualaf. Nah kalian itu mati nanti kemana? Gitu loh. Nah sebenarnya saya tadinya mau bikin judul yang tadi yang pertama kali saya share ke Ibu Liso ya, tapi ada temen yang protes, jangan begitu gini dan sebagainya, takutnya nanti kita terlalu menghakimi. Nah sempat saya diskusi dengan beliau, ya pada akhirnya beliau juga bisa memahami, agak sedikit debat tadi gitu kan, yang pada akhirnya menyadari, tetapi bagaimanapun juga saya tetap harus menjaga perasaan juga ya, nggak apa-apa lah saya buat temanya seperti ini. Nah ini saya mempertanyakan ini saudara, kalau di dalam Islam itu orang mu'alaf menganggap bahwa mereka itu orang yang sudah selamat dan sebagainya, pertanyaannya siapa yang menghakimi umat Islam atau mu'alaf itu? Nah sementara di sini dalam Quran surat Al-Imran ayat 45 ya, si Isa putra Maryam itu dia itu orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, masalahnya dia adalah orang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau dia seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, saudara, apakah si para mu'alaf itu setelah mati mereka dijumpai oleh pemilik dunia akhirat atau pemilik alam kubur? Nah, sesuai gambar ini tadi ya, teman-teman ya. Muslim kalau yang mau bergabung saya persilakan, link sudah saya bagikan. Nah, ini Yahya Waloni menunjuk ke arah sini ya, di layar ini teman-teman bisa lihat ya, sesuai temanya dan juga thumbnail saya. Siapa ini yang orang nggak ada mukanya di sini? Yang nggak ada wajahnya siapa di sini teman-teman? Yang nggak ada wajahnya tahu sendiri dong, ya kan? Itu nabi mereka. Nabi mereka tidak memiliki wajah. Nah, sehingga saya buat ini. Artinya para mu'alaf ini apakah dia perginya ke Muhammad atau perginya yang pemilik kuasa dunia akhirat? Itu pertanyaannya. Jadi kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah.
John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan
Karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismael. Mereka juga disebut Saracen, yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya, membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia.
hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa, dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada Nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, kamu membuatku bermimpi. Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi, kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan Roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik
bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami Hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Aprodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh
orang lain. Terlebih lagi jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang, itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana, kata kita, itu dilahirkan? Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru,
cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana." Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.